selamat bergabung kembali dengan Smanema News. Selama 5 menit ke depan, saya akan membawakan sejumlah informasi yang aktual, tajam, dan terpercaya pastinya. Bersama saya, Alivia Divatiasari. Tantangan pembangunan IKN dengan konsep Forest City. Rencana pemindahan ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur memiliki tantangan yang besar pada aspek lingkungan, terutama bagaimana memastikan pembangunan kota dapat tetap mempertahankan fungsi hutan, keanekaragaman hayati, dan tidak merusak lingkungan. Konsep Forest City muncul dalam upaya mitigasi peluang kerusakan lingkungan, khususnya hutan dalam perencanaan dan pembangunan IKN. Arah pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sendiri, di mana di dalamnya terdapat calon wilayah IKN, isu dan potensi dampak lingkungan akibat pembangunan, serta dengan memperhatikan perkembangan konsep pembangunan kota di dunia. Konsep Forest City yang sesuai dengan kondisi calon wilayah IKN adalah kota hutan yang didominasi oleh betang laskar terstruktur hutan atau RTH yang memiliki fungsi jasa ekosistem seperti hutan, dan dengan pendekatan laskar yang terintegrasi untuk menetapkan kehidupan yang berdampingan dengan alam. Koordinator Tim Ali Tim Transisi Otorita Ibu Kota Negara Wicaksono Sarosa mengatakan, Ibu kota negara dibangun dengan visi kota dunia untuk semua, yang berarti tidak hanya untuk manusia tetapi juga untuk alam. Prinsip dasar pembangunan IKN memadukan konsep Forest City, Smart City, dan Small City, yang artinya IKN akan menjadi kota cerdas yang berkelanjutan. Dalam pengembangan IKN sebagai Forest City terdapat prinsip-prinsip yang ditetapkan. Tak hanya itu, pembangunan kawasan harus memperhatikan keseimbangan sistem sosiokultural dengan lingkungannya. Penetapan 75% kawasan hutan yang akan dipertahankan sebagai kawasan lindung di IKN dengan konsep compact city atau memaksimalkan kepadatan agar tidak melebar ke kawasan pinggiran. Wicaksono menyebutkan konsep compact city akan mendukung perwujudan konsep Forest City dengan 80% mobilitas di IKN ditekankan pada angkutan umum. Semua kendaraan, baik umum maupun pribadi, akan memakai sumber energi terbarukan, terutama energi surya. Pemirsa, setelah informasi utama kami sampaikan, selanjutnya kami akan memberikan sebuah informasi mengenai jalanan di IKN Nusantara bakal pakai konsep electric charging lane. Apa itu? Pembangunan yang dilakukan terhadap IKN yang menggunakan konsep Forest City juga akan menggunakan konsep charging lane. Jadi, infrastruktur jalan di IKN Nusantara rencananya akan dibangun dengan mengusung konsep teknologi electric charging lane. Kabar ini telah disampaikan oleh Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, Danis Hidayat Sumadilaga. Danis mengatakan teknologi electric charging lane nantinya dapat membantu pengisian baterai kendaraan listrik. Teknologi itu merupakan bagian infrastruktur jalan yang dapat membantu pengisian daya baterai dengan kendaraan listrik saat melintasi lajur jalan tersebut. Dan juga melanjutkan bahwa konsep electric charging lane sudah diterapkan di berbagai negara dunia dan sudah banyak yang melakukan uji coba, terlebih IKN yang akan ditargetkan untuk didominasi kendaraan listrik, bukan bahan bakar fosil. Banyak hal yang nantinya juga akan diimplementasikan dalam konteks smart and sustainable dalam IKN Nusantara sebagai ibu kota baru. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan mengungkapkan IKN nantinya hanya akan menggunakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan serta penggunaan teknologi terkini seperti kendaraan otonom. Konsep charging lane dibuat untuk menyeimbangi konsep Forest City yang tidak menggunakan bahan bakar fosil guna melestarikan lingkungan. Hal ini juga selain dengan arahan dari Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan bahwa kendaraan yang nantinya beredar di IKN adalah kendaraan listrik guna menjaga lingkungan IKN. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita bersama Smanema News hari ini. Harapan dan perubahan adalah hal-hal yang harus diperjuangkan dengan keras. Saya Alivia Divatiasari, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.